Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa di setiap hari saat ini, sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau tutup zuhur. Dan insyaallah pada siang hari ini akan mendengarkan tausiah dalam Bapak Ustaz Bobi Firzal Lubis sambil menunggu jemaah yang lagi berwudu ataupun yang dalam perjalanan. Bapak Ustaz, Bapak silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wan nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy-syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bapak Ibu seluruhnya sidang salat zuhur yang berbahagia, yang kecil tidak disebut nama, yang besar populer, insyaallah kita semua yang selalu istiqamah salat zuhur berjamaah, bermudah dengan niat ikhlas karena Allah menggugurkan dosa kita dan urusan kita, dan kita semua dimasukkan ke dalam surga Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ya Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kultum yang berbahagia ini kita akan mencoba sampaikan, yaitu tentang wajibnya kita yakin kepada hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang kita bacakan tadi ini adalah ayat yang populer, yang sering kita dengar, bahkan sering kita baca, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi apa yang terjadi kiamat. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kiamat itu waqi'ah. Kenapa di situ tanya? Kalau aslinya kan al-waqi'atu, tapi di situ maknanya muannas, ya, bukan muannas. Tapi itu memang maknanya adalah yang akan terjadi, dan itu wajib kita percayai akan terjadi. Jadi hari kiamat itu pasti akan terjadi. Dalam surat lain dikatakan juga kiamat itu al-qiyamah. Apa artinya? Al-qiyamah itu berasal dari kata qam, berdiri. Jadi nanti di hari kiamat itu manusia itu berdiri.
Karena tidak sempat lagi duduk, itu tidak sempat Bapak. Tidak ada lagi istilah santai, duduk, tidak ada. Berdiri. Bahkan kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika hari kiamat itu manusia itu telanjang semuanya. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa mereka tak saling melihat? Kata Rasul, tak sempat lagi melihat. Ya, tak sempat lagi melihat. Dalam ayat lain yang artinya ketika ibu menyusui, tak kenal lagi yang susunya siapa. Ya, sahabatnya semuanya. Karena itu bakal terjadi. Oleh sebab itu, kalau tidak ada kiamat, tidak ada keadilan. Karena di dunia ini banyak pengadilan, tapi keadilan itu tak ada. Kalau tidak ada kiamat, Bapak belum tidak boleh. Sekarang dia berjudi, bernyanyi, pendosa ceria, penjahat jadi pejabat. Sesuai lagu Roma Irama kalau salah saya. Orang yang benar itu menderita. Orang yang salah itu berbahagia. Sehingga tidak ada keadilan. Walaupun banyak pengadilan, tidak ada keadilan. Jadi keadilan yang sesungguhnya anti. Ketika waqi'ah kiamat. Sebab apa? Ketika nanti hari kiamat, siapa hakimnya? Allah. Yang jadi saksi itu apa? Panca indera kita semuanya. Dan di situ tidak ada kedustaan. Tidak ada seperti di dunia ini hakimnya bersandiwara, sogok sana, sogok sini. Ya, tidak. Bahkan kita yakin Bapak Ibu orang di penjara itu salah semua. Di luar ini benar semua. Tidak juga. Dan semua di penjara itu salah. Tak semua yang di luar ini benar. Karena nanti ketika hari kiamat itu terungkap semua aib kita itu terungkap. Sini kita terungkap. Tidak ada kedustaan di sini. Ya, tidak ada kebohongan. Kita lihat sekarang bagaimana korupsi. Nanti 6 tahun. Gak sengaja untuk makan mencuri ayam, berapa tahun? 10 tahun. Ya. Nanti yang sabu-sabu baru 1 bungkus ibu, yang pembongnya masih di luar. Ada yang bosnya masih di luar. Bukan. Jadi yang kerucu-kerucu saja di penjara ya. Yang bosnya masih berada. Anda itu diungkap semua, tidak cukup penjara kita, terpaksa ke Malaysia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kata ulama, yakin saja kita kiamat ini luar biasa. Ya, yakin dan percaya akan terjadinya hari kiamat, pasti kita tidak akan melakukan dosa. Ya. Saya sedikit ya, waktu saya kuliah, sebuah kisah yang menjadi contoh bagi kita semua. Seorang politisi, ahli hukum, bahkan tokoh agama bernama Dr. Muhammad Natsir. Jadi ketika beliau meninggal dunia, orang bilang ketika meninggal Dr. Muhammad Natsir, ini adalah bom atom yang ketiga. Jadi saya cari itu apa maksudnya orang Jepang mengatakan Dr. Muhammad Natsir itu adalah bom atom yang ketiga. Nah, ini sama-sama kita tahu
ada orang Sumbar Kota Barat yang juga seorang yang memperjuangkan NKRI. Jadi sejarahnya banyak yang tahu. Saya baca itu. Jadi ternyata ketika Jepang dibombardir Amerika sehingga minyak habis, pabrik hampir tutup. Mereka kebingungan kemana mencari bantuan dan pertolongan. Rupanya ada seorang jenderal dulu yang mengatakan kepada Menteri Jepang, mengatakan, disampaikannya, ada seorang yang bisa menolong kita. Siapa dia? Dia bernama Dr. Muhammad Nasir. Orang Jepang dia baru, karena tidak kenal. Kalau sekarang kan ada apa ini kenal orang, tidak kenal siapa dia. Tapi namanya untuk antara hidup dan mati dia cari. Ya, karena tidak ada minyak, tidak berjalan. Kalau tidak ada minyak, kolam jelas berhenti. Yang perekonomiannya ada di Jepang ketika itu. Setelah itu mau nggak mau berangkat, yang utusan dari Jepang untuk menjumpai Muhammad Nasir ketika itu. Kemudian ketika sampai di Jakarta di Indonesia, ternyata Muhammad Nasir dalam penjara. Karena waktu itu beliau salah satu yang memberontak tentang proklamasi terpimpin oleh Presiden yang pertama. Karena beliau menolak, sehingga beliau memprotes. Itu jadi masalah. Ini makin bingung lagi orang Jepang yang mau dijumpai dalam penjara. Baik kedua itu yang mau dijumpai dalam penjara. Jadi mau nggak mau cari akal supaya jumpa. Alhamdulillah orang Jepang tadi berkata Muhammad Nasir sedang dalam penjara. Kemudian apa disampaikannya? Adakah yang bernama Muhammad Nasir? Iya saya. Apa yang bisa saya bantu? Kami orang Jepang dibombardir Amerika, habis ya, pabrik-pabrik pada tutup semua, tidak jalan. Kalau tidak ada minyak selesai. Tolonglah kami. Apa kata beliau? Ada kertas, ada pena, ada tulis demi atas nama kemanusiaan diberinya kepada Raja Arab Saudi tahun 50-an bernama Raja Faisal. Ya, cuma selembar kertas. Setelah itu orang Jepang itu semakin bingung, apakah terima atau enggak? Ya, biasanya dia yang resmi itu jangan diterima, apalagi seperti itu. Kemudian diusahakan dia jumpa kepada Raja Arab Saudi. Alhamdulillah sampai surat itu ke Raja Faisal dibaca. Ya, tolonglah Jepang antarkan minyak atas nama kemanusiaan ditangan oleh Muhammad Nasir. Langsung dikirim dengan tangki ya minyak ke Jepang. Ya, mulailah berkembang Jepang. Berkembang ya. Waktu datanglah orang Jepang. Ingin ngasih hadiah, ini proyek sudah selesai. Ketika dikasih hadiah, apa kata Dr. Muhammad Nasir mengatakan, wahai Tuhan, mohon maaf, kalau saya terima di dunia, berarti cuma dunia saja saya dapat, akhirat enggak. Saya enggak butuh itu. Ya, saya enggak butuh hadiah. Karena bagi saya pertama itu adalah akhirat. Oh banyak yang ada ngasih tanah, ngasih mobil, hadiah. Ini namanya proyek sudah selesai. Karena orang kan kalau sudah ada proyek, jangankan belum selesai dikasih hadiah mah. Ini kata beliau apa? Saya tidak mengharapkan di dunia. Yang saya harapkan adalah nanti di akhirat. Ini dia. Ya. Karena jelas kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat itu yang utama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jadi
motivasi bagi kita semua, ya. Kalau orang yang percaya dengan hari kiamat, dunia itu kecil, tidak ada apa-apa, ya, tidak ada apa-apa, karena dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berbanyak tobat, berbanyak istighfar, besarkan nama Allah dalam hati kita, kecilkan dunia, jangan sampai kita dilalaikan oleh dunia, harta, dan kekuasaan. Barangkali kita sampaikan, mohon maaf apabila kelamaan. Sesuai dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.